Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Lisa Ningrum. Ibu mahasiswa PPL dari Kampus Cibiru. Nah, hari ini belajarnya bersama Ibu ya. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu ingin sekedar mengingatkan nih, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi, kita harus membiasakan diri untuk melakukan kegiatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Disimak baik-baik ya, dipersiapkan alat tulisnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 8, subtema 1. Mata pelajarannya itu ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga SPDP. Nah, mata pelajaran pertama itu adalah kita akan belajar mengenai matematika, yaitu mengenal data. Nah, data itu apa sih? Nanti kita belajar tentang itu ya. Nih, di sini sudah tersaji gambar. Gambar ini dinamakan diagram ya. Di sini ada diagram lingkaran dan di sini ada diagram batang. Coba ya, dari gambar ini kita bisa melihat ada apa saja sih gitu ya. Jadi di situ yang diagram lingkaran itu ada keberagaman hobi siswa kelas 3 ya, kelas 3. Nah, di situ apa saja yang bisa kita dapatkan dari gambar itu? Nah, coba warna biru muda. Warna biru muda itu memasak. Jadi hobi kelas 3 itu memasak, ada yang memasak yaitu sebanyak 18%. Ternyata seperti itu ya cara membacanya. Kemudian apalagi ada bermain game. Bermain game itu warna kuning. Nah, coba warna kuning berapa persen? 23%. Jadi siswa di kelas 3 itu yang hobinya bermain game itu ada 23% ya. Kemudian di sini juga sama cara membacanya nih. Coba ini adalah nilai kelas 3A. Di sini di diagram, setiap diagramnya itu ada berbagai warna ya, ada biru, ada oranye, dan ada abu-abu. Nah, itu tuh melambangkan mata pelajarannya seperti IPA, IPS, dan matematika nih. Coba kalau misalkan nilai awan itu matematika itu ada di angka 5. Kemudian IPA-nya itu ada sampai ke 10 ke atas ya. Ya, bisa dilihat ini siapa yang matematikanya unggul, siapa yang IPA-nya unggul gitu ya. Jadi dari data ini kita bisa melihat nilai kelas 3 di mata pelajaran matematika IPA IPS itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, gambar di sini tuh disebut sebagai apa sih gitu. Nah, di sini kan diagram, tapi diagram itu apa gitu namanya ya. Jadi data di sini merupakan sebuah data. Nah, data ini pengertiannya adalah sekumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta yang dikumpulkan atau didapatkan. Jadi tadi data-data di sini adalah data-data yang fakta gitu, yang asli ya, yang didapatkan secara langsung gitu ya, sesuai dengan kejadian nyatanya gitu ya. Bisa didapatkan melalui wawancara, melalui kuesioner ya, atau melihat dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu jadi data itu adalah sekumpulan fakta ya. Nah, contohnya itu apa? Misalkan guru kelas kita mengukur berat badan kita, misalkan ada pemeriksaan ya, itu namanya bisa disebut dengan data, karena itu sesuai dengan fakta ya. Kita ditimbang, terus guru melihat kita tuh beratnya berapa, itu nanti dituliskan. Nah, itu adalah data. Kemudian contoh selanjutnya ada tinggi badan, ada makanan favorit ya, tadi tuh hobi, ini makanan favorit. Kemudian ada hobi juga gitu ya. Jadi ini tuh data tuh bisa didapatkan melalui wawancara, angket, atau yang lainnya gitu, atau bertanya langsung gitu. Terus disajikan melalui tadi baik diagram atau baik tabel gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat atau ungkapan, masukan, saran, dan penyelesaian masalah. Nah, di sini Ibu ada satu cerita nih, nanti bisa dibaca bersama-sama ya. Nah, di sini judulnya itu mari bekerja sama membuat karya. Nah, pada suatu hari selepas jam pulang sekolah, Awan, Bulan, dan Bintang hendak melaksanakan kerja kelompok di rumah Bulan. Tugas yang diberikan Ibu Rina adalah membuat prakarya dari kain
flanel untuk tugas SBDP. Nah, sesampainya di rumah Bulan, Awan, Bulan, dan juga Bintang segera berdiskusi untuk membuat prakarya tersebut. Nah, kita mau membuat apa nih? Tanya Awan. Entahlah, aku juga belum terpikiran sebuah ide. Oh iya, bagaimana dengan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat prakarya? Apakah sudah ada? Kata Bintang. Oh iya, aku lupa membelinya, kata Awan. Kemudian, memangnya kita akan membuat apa? Saut Bintang. Yang mudah sajalah, jawab Bulan. Kemudian, bagaimana kalau kita membuat telapak meja, kata Awan ya. Kemudian sepertinya itu terlalu sulit dan membutuhkan banyak bahan-bahan deh gitu, kata bantah Bintang. Kemudian kata Awan, oh iya betul kata kamu. Nah, bagaimana kalau kita membuat bingkai foto gantung, nanti kita menggantungkan foto kita bertiga. Terus, wah boleh juga ide itu. Bagaimana dengan kamu Bintang? Tambah Bulan. Sepertinya menarik, ayo kita buat, tetapi bahan-bahannya apa saja ya, dan bagaimana cara membuatnya? Saut Bintang. Bagaimana kalau kita membagi tugas agar pekerjaan cepat selesai? Boleh juga, bagaimana kalau aku membeli alat dan bahan, Awan menggambar polanya di kertas, dan Bintang mencari foto serta kayu sebagai gantungan pada bingkai gantungnya, saut Awan. Kemudian Bintang dan Bulan pun berkata setuju. Nah, akhirnya mereka dengan melakukan musyawarah dan kerjasama, Bulan, Awan, dan Bintang bisa menyelesaikan tugas prakarya dengan cepat. Nah, coba dari cerita ini ada tidak kalimat saran atau penyelesaian masalah gitu ya? Ada tidak? Coba kita lihat ya. Iya, jadi yang Ibu merah-merahin ini itu adalah termasuk ke dalam kalimat saran ya, kalimat saran dan penyelesaian masalah. Coba. Jadi kalimat saran atau penyelesaian masalah itu adalah ungkapan atau kalimat yang ditunjukkan untuk menyampaikan pendapat atas sebuah masalah. Nah, pendapat ini bisa difikirkan atau bisa didiskusikan agar masalahnya itu cepat selesai gitu ya. Sebagai pendapat bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu dengan ungkapan-ungkapan tersebut gitu. Coba kita lihat. Nih, tadi kan ini Bintang tuh bertanya, memangnya kita akan membuat apa gitu ya. Kemudian sarannya Bulan itu mendingan membuat yang mudah saja gitu. Nah, itu sebuah saran ya. Nah, kemudian ada lagi nih saran kata Awan, bagaimana kalau kita membuat taplak meja. Nah, itu juga saran. Nah, terus ada yang membantah nih, ada yang membantah. Sepertinya itu terlalu sulit dan membutuhkan banyak bahan-bahan deh. Nah, kita dalam berdiskusi itu sebenarnya bisa menyanggah ataupun membantah ya jika itu tidak sesuai atau tidak mampu kita melaksanakannya, bisa, tapi dengan cara yang sopan dan diiringi juga dengan solusi yang lainnya gitu, agar tidak hanya sekedar membantah saja tapi memberikan solusi juga. Nah, kemudian di sini ada lagi nih. Bagaimana kalau membuat bingkai foto gantung, nanti kita bisa mengajukan foto kita bertiga. Nah, ini juga saran ya. Nah, kemudian saran ini disetujui. Wah, boleh juga ide itu. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nih, bagaimana kalau kita membagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Itu juga saran ya. Di sini ada juga nih, boleh juga bagaimana kalau kita membeli alat bahan, kemudian Awan menggambar polanya di kertas, kemudian Bintang mencari foto serta kayu sebagai gantungan pada bingkai gantungnya. Nah, itu adalah saran-saran untuk menyelesaikan masalah ya. Masalah di sini adalah membuat prakarya gitu ya. Mereka melakukan musyawarah, melakukan berdiskusi gitu, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan saran dan pemecahan masalahnya gitu, solusinya gitu, agar pekerjaan itu cepat mudah gitu ya, dengan berdiskusi, dengan bekerja sama, dengan pembagian kerja itu, maka apapun yang kita lakukan pekerjaannya akan cepat selesai ya jika kita melakukannya bersama dan dibagi-bagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu kalimat saran, solusi, atau pemecahan masalah. Nah, mungkin kalau anak-anak di rumah memiliki bacaan gitu ya, boleh nih dicoret seperti ini, apa saja sih kalimat saran itu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah SBDT, mengenai teknik sambung. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teknik sambung, yaitu ada apa saja?
ada menempel. Nah, menempel ini bisa dengan lem gitu ya, dengan double tip. Nah, kemudian selanjutnya itu ada menjahit. Menjahit itu dengan benang dan jarum ya. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini sama-sama membuat mawar, tapi dengan teknik yang berbeda ya. Teknik yang sebelah sini adalah menempel dan yang sebelah situ adalah menjahit, tapi hasilnya tetap sama, membuat sebuah mawar. Nih, coba contohnya itu di sini ada nih. Ini membuat kayak dompet-dompetan ya. Jadi ini kain polos saja, terus di sini dibikin motif-motif, ada bintang, ada ikan gitu yang mudah-mudah saja. Ini tekniknya teknik menempel. Nih, kemudian ini ada teknik jahit juga ya. Nih, teknik jahit di pinggirnya tuh dijahit. Boleh nih kalau misalkan bisa atau mampu gitu dan bahan-bahannya ada, boleh dibuat seperti ini. Nah, kemudian itu juga sama ya, teknik jahit itu membuat kelinci gitu, sama seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu teknik sambung dan teknik sambung yaitu menempel dan juga menjahit. Nanti kalau misalkan ada bahan-bahannya dan bisa cara membuatnya, bisa dibuat prakarya seperti ini ya. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Terima kasih. Nah, anak-anak di rumah, mungkin segitu saja pembelajaran kali ini mengenai tema 8 subtema 1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung lewat Ibu ataupun lewat grup WhatsApp ya. Nanti tugasnya akan Ibu kirimkan menyusul ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.